Selamat siang, Bu. Saya Lasminta Storus dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang materi yang telah Ibu berikan kepada kami pada minggu lalu, yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pasar lokal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu pasar dan kegiatan yang terjadi di pasar. Pasar ialah sebagai tempat jual beli barang atau jasa di mana penjualnya tidak hanya satu. Baik itu yang disebut dengan pusat pembelanjaan, mall, plaza, pasar tradisional, atau yang lainnya. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah area atau tempat proses interaksi antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual atas suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar itu berkaitan dengan kegiatan bukan dengan tempatnya. Artinya, suatu tempat akan dikatakan sebagai pasar jika ada interaksi antara penjual dan pembeli. Dari interaksi tersebutlah akan ada harga yang disepakati, yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Menurut definisi atau pengertiannya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Konsumen yang datang ke pasar tentu akan membawa uang sebagai alat pembayaran atas barang atau jasa yang dibelinya. Pasar adalah salah satu dari berbagai macam sistem, prosedur, institusi, dan hubungan sosial serta infrastruktur yang dimana adanya usaha untuk menjual barang, jasa, atau tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan berupa uang. Kegiatan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar ini merupakan salah satu dari bagian sistem perekonomian. Nah, barang atau jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran sah seperti uang adalah salah satu kegiatan perekonomian. Hal ini dapat menjadi pengatur bagi pembeli dan penjual dalam item pertukaran. Dalam pasar harus ada persaingan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas barang ataupun pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Memang benar bahwa hanya 2 orang saja dapat terjadi perdagangan, namun harus ada 3 orang untuk dapat menguasai pasar, karena dengan begitu akan ada persaingan antara 1 atau 2 belah pihak. Pasar itu bervariasi dalam ukuran, jangkauan, letak, lokasi jenis, skala geografis, dan berbagai komunitas manusia serta jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, balik lagi kepada pasar lokal. Pasar lokal adalah suatu pasar yang ada pada suatu wilayah yang sama pada tempat barang tersebut diproduksi. Dapat dikatakan bahwa pasar lokal adalah tempat untuk melayani permintaan dan penawaran pada suatu wilayah atau kota. Kerajinan pasar lokal adalah pasar yang hanya ada pada suatu wilayah atau kota tertentu. Contohnya, kerajinan batik. Contoh dari pasar-pasar tersebut meliputi pasar lokal petani yang biasa diadakan di alun-alun kota atau di parkiran motor, pasar tradisional ataupun pusat pembelanjaan. Lalu beralih lagi kepada kebutuhan dan keinginan. 2 aspek ini memang adalah hal yang sangat sulit atau membingungkan untuk memenuhinya, apalagi jika ingin dipenuhi secara bersamaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah semua barang yang ingin dimiliki oleh seseorang untuk kepuasan dirinya sendiri, dan ini bersifat tidak harus dimiliki atau dipenuhi. Lalu ada bagan potensi pasar, seperti gambar di samping ini. Potensi lokal pasar dapat diketahui dengan melakukan pengamatan pada pasar sasaran, dan ide dalam pengembangan suatu produk dapat dilakukan dengan mengenali kebiasaan pasar sasaran pada suatu wilayah atau kota. Baiklah, yang terakhir ada jenis-jenis pasar berdasarkan luas wilayahnya dan segmentasi pasar yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yang dibahas adalah jenis-jenis pasar berdasarkan luas wilayahnya.
Pasar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pasar lokal atau disebut sebagai pasar yang ada pada suatu wilayah yang sama tempat barang tersebut diproduksi. Yang kedua ada pasar nasional dan yang ketiga ada pasar global atau pasar internasional. Menurut segmentasi pasar dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu letak geografis atau tempatnya. Yang kedua yaitu demografis, meliputi usia, genre, pekerjaan, ras, suku, bangsa, ataupun tingkat ekonomi. Yang ketiga itu adalah psikografis, yang meliputi karakter kelas sosial, kepribadian, dan juga gaya hidup. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang materi yang Ibu berikan kepada kami minggu lalu. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat diterima dan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Bu.